الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di hari yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalani segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa saja yang dilarang olehnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika kita menyaksikan peristiwa dan bencana yang menerpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, khususnya adalah di kota Gaza. Lalu kita juga melihat bagaimana respon sebagian umat Islam, bagaimana sikap sebagian umat Islam yang barangkali acuh tak acuh, bahkan barangkali sebagian justru sibuk mengungkit-ungkit kesalahan sebagian dari pejuang-pejuang Islam yang ada di Palestina. Jika kita melihat fenomena yang menyedihkan seperti ini, rasa-rasanya penting untuk kita menekankan kembali, untuk kita menyampaikan kembali tentang ajaran yang merupakan prinsip dalam ajaran Islam, tentang satu asas yang menjadi pedoman dalam kita menjalin hubungan antar sesama manusia, khususnya adalah antar sesama muslim, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang menganut agama Islam, kita adalah bersaudara. Kita sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam persaudaraan itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala telah menamai kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian sebagai orang-orang muslimin. Dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kita sebagai orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mau membangun persaudaraan di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ajaran ini sepatutnya kita betul-betul pahami. Sepatutnya betul-betul kita garis bawahi. Di tengah kehidupan yang sekarang umat Islam berpecah belah. Umat Islam berbeda-beda. Yang sayangnya kemudian perbedaan-perbedaan ini melupakan kita akan asas dan prinsip yang betul-betul ditekankan dalam Islam, yaitu adalah persaudaraan. Dimanapun kita menemui ada orang yang beriman, dimanapun kita menjumpai orang yang beriman, baik di negeri kita, di Indonesia atau di negeri lain, dengan segala kesalahan-kesalahannya, dengan segala kekurangan-kekurangannya, selama dia adalah orang yang beriman, maka dia adalah saudara kita, memiliki hak yang wajib bagi kita sebagai saudaranya untuk memenuhinya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tak boleh kita persempit ajaran yang diperluas oleh Islam. Tak boleh kita persempit prinsip dan asas yang telah diperluas oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan berpecah belah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, mengetahui bahwa umatnya ini akan berpecah belah. Tapi Nabi tidak pernah membatasi bahwa persaudaraan itu hanya dibatasi dengan orang-orang muslim, dengan model A, dengan model B, dengan model B, C, D, dan seterusnya. Nabi tidak pernah membatasi bahwa yang beriman, yang bersaudara itu yang menunaikan zakat. Yang beriman, yang bersaudara itu yang menunaikan haji, yang bersedekah, yang melakukan ini dan itu dengan ciri ini dan ciri itu. Tidak. Nabi mengatakan, al-muslimu lil muslim kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Muslim bagi muslim yang lain itu adalah
seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dan, yang saling menguatkan. Muslim itu kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Al-muslim dengan istilah muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu. Tidak sepantasnya muslim menzalimi sesama muslim. Muslim, siapapun dia. Muslim, selama dia muslim bukan kafir. Agama kita ini memiliki ajaran yang begitu detail yang mengatur bagaimana kita semestinya membangun hubungan. Bukan hanya saja antar sama muslim, tetapi antar seluruh manusia, demikian pula kafir. Agama kita mengklasifikasi demikian pula yang dijelaskan oleh para ulama. Ada muslim, ada kafir. Kafir dengan golongan-golongan yang berbeda. Ada kafir namanya kafir harbi, ada kafir namanya kafir muahid atau muahad, ada kafir namanya kafir musta'min, ada kafir namanya kafir dhimmi dan lain sebagainya. Mereka disikapi dengan sikap yang berbeda. Tidak kemudian kafir lalu kita bunuh. Demikian pula muslim. Selama dia muslim, maka dia adalah saudara kita. Bukan kemudian dia melakukan kemaksiatan lalu dia menjadi musuh kita. Bukan kemudian dia melakukan kesalahan lalu menjadi musuh kita. Bukan kemudian bahkan dia melakukan kebid'ahan lalu dia menjadi musuh kita. Tidak. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Yang harus kita bangun dalam kita membina hubungan sama muslim itu adalah bukan permusuhan, tetapi adalah at-tanasuh, at-tawasi, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri. Saling wasiat-mewasiatkan dengan kebaikan, saling wasiat-mewasiatkan dengan kesabaran. Tidak ada dalam kamus Al-Quran dan Sunnah bahwa muslim itu adalah musuh kita. Maka nama-nama yang melebihi istilah muslim dan mukmin, jika itu malah membuat kita saling bermusuhan, maka buanglah, karena itu adalah kejahiliaan. Embel-embel yang melebihi kata muslim, embel-embel yang melebihi kata mukmin, jika membuat kita menjadi menelantarkan hak-hak persaudaraan, maka buanglah itu, istilah apapun itu, nama apapun itu adalah kejahiliaan. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hadapannya terjadi perseteruan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Mereka muslim ya. Mereka dikelompokkan dengan komunitas. Iya, boleh. Saya mengatakan saya muhajirin, boleh. Saya mengatakan saya adalah ansor, boleh. Saya mengatakan saya muslim Indonesia, boleh. Saya mengatakan saya muslim Malaysia, boleh. Saya mengatakan saya muslim dengan organisasi A, boleh. Saya mengatakan saya muslim dengan mazhab Syafi'i, boleh. Saya muslim dengan mazhab Hambali, boleh, silakan. Tapi kalau istilah itu membuat kita berpecah belah, membuat kita saling bermusuhan, membuat kita melanggar hak persaudaraan, di mana kehormatan muslim, martabat muslim menjadi tidak berharga, bahkan darah kaum muslimin menjadi tidak berharga, maka buang itu istilah itu semua. Buang. Terjadi perseteruan di zaman Nabi SAW antara satu orang muhajirin dan satu orang ansor. Muhajirin itu adalah istilah syariat. Muhajirin itu disebut dalam Al-Quran. Muansor disebut dalam Al-Quran. Minal muhajirina wal ansor. Ada muhajirin, ada ansor. Nabi yang memberi nama itu. Sama Nabi nama kabilah-kabilah juga ada. Ada Quraisy, ada Al-Asy'ariyin, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada komunitas. Ada Ahlus Suffah, ada. Hanya sebagai pengelompokan, tidak lebih dari itu, andai pun digunakan sebagai kendaraan saja untuk memperjuangkan Islam. Komunitas-komunitas itu hanya payung-payung kecil di bawah payung besar yang namanya Islam. Kalau kita jadikan lebih dari itu, maka itu kebusukan namanya. Muhajirin adalah istilah yang diberikan oleh Nabi, bahkan disebut dalam Al-Quran. Demikian pula ansor. Tetapi ketika nama ini dijadikan sebagai sumber perpecahan, terjadi perselisihan antara orang muhajirin dan ansar. Percekcokan antara muhajirin dan ansar. Lalu orang muhajirin kemudian memanggil kawan-kawannya dari kelompoknya. Ya lal muhajirin, orang-orang muhajirin, kesini, dukunglah aku.
Demikian pula oleh orang Ansar. Ya lal Ansar. Ya lal Ansar. Wahai orang-orang Ansar, kemarilah, dukunglah aku. Nabi SAW ketika itu melihat bagaimana istilah-istilah syar'i disalahgunakan. Bagaimana istilah-istilah indah disalahgunakan. Harusnya hanya sebagai pengelompokan, hanya sebagai tunggangan kendaraan untuk memperjuangkan Islam saja. Adanya muhajirin sebagai istilah bahwa mereka orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Adanya Ansar sebagai istilah bagi saudara-saudara mereka yang tinggal di Madinah, yang siap dipersaudarakan dengan saudara-saudaranya yang berasal dari Mekah. Ya, itu istilah dari Nabi. Tetapi ketika istilah itu digunakan untuk pengelompokan, untuk kemudian mereka saling berseteru, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abi da'wal jahiliyah. Abi da'wal jahiliyah. Wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntinah. Apakah ajaran-ajaran jahiliyah kembali kalian hidupkan? Jahiliyah. Apakah ajaran-ajaran jahiliyah, prinsip-prinsip jahiliyah, kembali kalian akan hidupkan? Kalian jadikan itu sebagai sumber permusuhan, sumber perpecahan, sumber pertumpahan darah. Wa ana baina adhurikum, sedangkan aku ada di antara kalian. Aku masih hidup. Apa kata Nabi? Da'uha, tinggalkan. Tinggalkan itu semua. Fa innaha muntinah. Karena yang seperti itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perkara yang busuk. Busuk. Busuk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miris. Kalau dalam kondisi seperti ini kita masih mengungkit-ungkit kesalahan saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, yang mereka itu sedang melaksanakan kewajiban yang tidak bisa kita lakukan, yaitu menjaga Masjidil Aqsa. Bisa kita melakukan itu? Ada tentara yang bisa kita kirim untuk menjaga Masjidil Aqsa? Kan tidak ada. Kita hanya bisa memberi saran. Bagusnya begini, seolah-olah kita pengamat politik yang tahu tentang kondisi apa yang terjadi di sana. Seolah-olah saudara kita tidak mengerti tentang itu. Kita mengungkit kesan-kesan mereka. Yahudi yang jelas-jelas kafir. Selamat dari lisan kita. Seperti inilah Muslim. Seperti ini Muslim. Peradaban seperti apa yang akan kita bangun kalau kita sendiri tidak paham tentang hak-hak persaudaraan. Al-Muslimu akhul Muslim. Itu bahasa syariat. Persaudaraan itu dibangun di atas iman, dibangun di atas Islam. Lebih dari itu tidak. Al-Muslimu akhul Muslim. Saudara. Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain. La yadhlimuh, tidak menzoliminya. Pantas enggak? Kalau saudara kita hujat terus. Dalam saat mereka berjuang. Yahudi enggak pernah kita bahas. Kebiadaban Yahudi enggak pernah kita bahas. Saudara kita terluka dengan lisan-lisan kita yang tajam. Sedangkan lisan kita enggak pernah kita gunakan untuk menghunus, untuk menghujam orang-orang Yahudi. Tidak kita gunakan itu. La yadlimuhu wa la yahqiruh. Tidak boleh menghinakannya. Wa la yakhzuluh. Bahkan menelantarkannya tidak boleh. Sekedar menelantarkannya tidak boleh. Dia tertindas, kita punya kemampuan untuk membantu. Entah itu dengan doa, entah itu dengan bantuan material, dengan bantuan moral. Kita bisa melakukan itu, tapi kita biarkan. Kata Nabi, la yakhdhuluh. Kalau benar-benar Muslim itu tidak menelantarkan saudaranya. Apalagi sampai membuat mereka susah. Apalagi kita seolah-olah malah ada di pihak orang-orang yang mendukung musuh-musuh kita. Ya, la yakhdhuluhu. Bihasbim mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang muslim itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam ini ada konsep akidah namanya wala wal bara. Yang artinya adalah kepada siapa kita harus memberikan pembelaan,
Kepada siapa kita harus menempatkan kebencian? Kepada siapa kita memposisikan loyalitas kita, dan kepada siapa kita mengarahkan permusuhan kita? Keberpihakan kita ada di siapa? Itu diajarkan dalam Islam. Bahkan dijelaskan oleh ulama-ulama besar kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza ijtama'a fir rajulil wahid khairun wa syarrun. Khairun wa syarrun, ta'atun wa maksiyatun, sunnatun wa bid'ah. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika dalam diri seseorang, namanya orang itu adalah manusia yang punya baik, ada sisi baik, ada sisi buruknya, ada sisi taat, ada sisi maksiatnya, ada kesalahan, ada kebenaran. Tapi dia muslim, dia saudara kita. Kita punya pilihan-pilihan akidah, keyakinan, pilihan-pilihan tata cara ibadah dan lain sebagainya. Iya, itu pilihan-pilihan. Demikian pula saudara-saudara kita. Tapi selama dia muslim dan mukmin, dia saudara kita. Di antara hak persaudaraan itu adalah kita berpihak padanya dalam pertempuran Islam melawan kafir. Keislaman melawan kekufuran dalam pembelaan terhadap tanah yang merupakan tanah suci milik Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza istama'a fir rajulil wahid, kalau ada pada diri seseorang itu kebaikan dan keburukan. Dan itu manusia, semua kita ada baik ada buruknya. Ta'atun wa ma'siyah, ada ketaatan dan ada kemaksiatannya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, sunnatun wa bid'ah, ada dia sisi ibadah yang sesuai dengan sunnah, ada aspek-aspek agama yang sesuai dengan sunnah, tapi ada aspek-aspek lainnya juga yang barangkali lebih ke arah bid'ah. Apa kemudian jadi musuh kita? Tidak. Istahaqqa minal muwalati wathawab biqadri ma fihi minal khair. Maka orang seperti itu adalah saudara kita yang berhak mendapatkan pembelaan, yang berhak mendapatkan keberpihakan, yang berhak mendapatkan thawab penghargaan dari kita sebatas atau sesuai dengan kebaikan, ketaatan, perjuangan yang ada pada dirinya. Wastahaqqa minal iqab, wastahaqqa minal mu'adati wal iqab biqadri ma fihi minasyarr. Dan layak untuk kita jauhi, dan layak untuk kita berikan hukuman sesuai dengan keburukan yang ada pada dirinya. Bukan kemudian kita pukul rata. Kalau tidak sesuai dengan kita, maka musuh kita. Kalau kita tidak muslim, oh berarti kafir. Kalau tidak taat sepenuhnya, dia masih melakukan dosa, maka dia orang kafir. Tidak. Itu yang seperti itu hanya ada dalam kamus orang-orang yang menyimpang, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itulah yang tidak bisa berinteraksi dengan manusia yang dia muslim, yang ada sisi baik tapi ada sisi buruknya. Yang ada sisi kebaikan dan sisi kemaksiatannya. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun interaksi antar sesama manusia. Miris kalau sekarang para tokoh-tokoh senantiasa mencanangkan acara-acara dengan tema kerukunan antar umat beragama, tapi tak pernah membahas kerukunan antar umat seagama. Antar umat seagama dibiarkan saling menumpahkan darah, saling kemudian menjatuhkan kehormatan. Padahal itu jelas-jelas melanggar satu prinsip dari agama Islam yang kata Nabi SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim antara muslim lainnya adalah haram. Apa yang haram? Darahnya untuk ditumpahkan, kehormatannya untuk dijatuhkan, demikian pula adalah hartanya untuk dirampas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
وعلى كل من بسنته اقتفى واقتدى أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Muslim saling bersaudara. Sedangkan kita bersama orang-orang Yahudi adalah hubungan yang kita bangun adalah permusuhan sampai akhir zaman. Sampai kita bisa membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa peperangan dengan orang-orang Yahudi itu sampai akhir zaman. Akan berlangsung sampai akhir zaman. Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Antara orang Muslim dengan Yahudi. Perang, ya perang. Ada saatnya kita berdamai, ada saatnya kita berperang. Umat Islam adalah umat yang siap berdamai, siap pula berperang. Kita punya ajaran-ajaran yang membuat kita cerdas untuk bisa berbangsa dan bernegara. Untuk bisa membangun hubungan dengan siapapun. Kita punya ayat-ayat tentang komitmen terhadap janji. Termasuk di dalamnya janji perdamaian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janjimu. Dan sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW langsung. Dalam bentuk keikutsertaan beliau, tanda tangan beliau dalam perjanjian yang namanya adalah perjanjian Hudaibiyah. Tapi manakala pihak lain melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, lalu kemudian memicu adanya peperangan, memicu adanya pertempuran, maka umat Islam pun akan siap untuk mengorbankan nyawanya. Salah. Kalau kita hapus ayat-ayat jihad. Karena peperangan tetap ada, dan itu disadari oleh semua umat manusia, bukan umat Islam saja. Untuk apa negara-negara besar membuat senjata-senjata yang canggih? Untuk apa negara-negara besar membuat alat-alat yang canggih dalam peperangan? Kalau bukan memang ada kepercayaan di antara mereka bahwa memang seperti itulah kehidupan dunia. Ada saat kita berdamai, ada saat kita berperang. Rendah kalau di saat berperang justru kita tidak bersikap keras. Kita siap bertetangga dengan kelembutan-kelembutan. Kita siap berbangsa dan bernegara dengan toleransinya siap. Tetapi di saat adanya perang, di saat hak-hak saudara-saudara kita tertindas, di saat nanti dikumandangkan adanya perang, di saat nanti di akhir zaman memang terjadinya perang, ya maka umat Islam akan siap untuk melakukannya. Kata Nabi SAW, "Satuqatilunal Yahud." Kalian wahai umat Islam, kalian akan berperang melawan Yahudi. Hatta yaqulal hajar was syajar. Sampai kata Nabi SAW, ya sampai bebatuan, sampai seluruh bebatuan, seluruh pohon-pohon yang ada nanti, yaqul, dia akan berkata, ya Muslim, ya Muslim, ya Muslim, ya Muslim, wahai Muslim, ya wahai Muslim, tidak ada yang bela-belain, wahai Muslim, ta'ala, kesinilah. Hada min wara'i Yahudi faqtulhu, di belakangku ini ada orang Yahudi maka bunuhlah. Iya bunuh. Iya, konteks perang artinya membunuh. Dalam konteks peperangan. Berbeda dalam konteks perdamaian. Dalam peperangan ayat pembunuhan ada, itu dalam konteks peperangan. Dalam konteks perdamaian ada lagi. Dalam bertetangga ada lagi. Bisa, semua umat Islam itu bisa menjalani semua ya kondisi-kondisi yang dialami, yang dia lewati dalam kehidupan ini. Tapi bahwa peperangan akhir zaman itu adalah akan terjadi, kita yakini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muslim, hada min wara'i Yahudi faqtulhu. Wahai Muslim, di belakangku ini ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia. Semua akan membantu orang-orang Muslim. Illa syajarul wahid, kecuali satu pohon saja, yaitu pohon gharqad, kata Nabi SAW, fa innahu min syajaril yahud, karena itu adalah termasuk pepohonan orang-orang Yahudi. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kemenangan dan pertolongan Allah itu dekat. Yang menentukan dekat atau jauhnya adalah kita. Maukah kita merubah diri kita dari buruk menjadi baik? Dari kita ini saling bermusuhan menjadi kita ini saling bersaudara. Dari kita ini jatuh ke dalam maksiat menjadi orang-orang yang taat. Pertolongan dari Allah itu mustahil akan turun kalau kita yang memerangi Yahudi, padahal sifat-sifat Yahudi itu ada pada diri kita.
Puluhan ayat membicarakan keburukan Yahudi dalam Al-Quran. Bukan sekedar agar kita mengetahui sifat-sifat orang Yahudi saja, tidak, bukan. Tetapi adalah sebagai aturan yang ingin Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita bahwa siapa saja memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki tingkah laku seperti orang Yahudi, maka dia layak mendapatkan hukuman seperti orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang Yahudi, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din?" Wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab suci, kalian amalkan sebagiannya, wa takfuruna bi ba'din, lalu kamu kufuri sebagiannya. Di antaranya adalah iman kepada nabi terakhir yaitu Muhammad dan sebagian ajaran-ajaran yang mereka langgar. Kalian mengambil sebagian ajaran, kalian enyahkan dan kalian lempar sebagian ajaran lain. Kalau itu ada di kita, sifat itu ada di kita, maka hukuman Allah pun akan berlaku kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal dzalika minkum." Barang siapa yang mengamalkan perbuatan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terjatuh ke dalam kesalahan itu, ya, illa khizyun fil hayatid dunya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang melakukan seperti itu, orang yang punya tingkah laku seperti itu dalam interaksinya kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan, keterpurukan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan di hari akhir kelak akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya mari kita semua membantu, ya, betul-betul solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya adalah di kota Gaza. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita bisa dukung secara moral, secara material, kita lakukan. Kita bisa kirim bantuan, kita lakukan itu. Kita bisa kirim doa, kita lakukan itu. Paling tidak kita melakukan pembelaan. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat mereka kecewa. Tidak malah kita seolah-olah ada di pihak musuh. Ingat, siapapun mereka dengan kesalahan-kesalahannya, mereka sedang melakukan satu kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh muslim seluruh dunia. Maka hak mereka adalah mendapatkan pembelaan dan dukungan dari kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أيد إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أيد إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أيد إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sewaktu mana taswiyat as-sufuf min tamamis shalah, diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والسلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الجلال والإكرام لا إله إلا الله شريك له